Panti Asuhan itu pernah juga kami memberi donasi ke Larantuka dan Adunara itu. Kejadian berbaru kejadian yang bencana kemarin. Bencana alam kemarin itu. Itu juga kami mendonasi juga. Open donasi ya. Open donasi seperti baju dan lain-lain itu. Mungkin saya rasa pribadi satu hal yang paling sulit mungkin kita merekrut anak-anak muda dari KUB dan lingkungan itu. Karena anak muda sekarang kan kurang sekali kesadaran tuh, kita mau ajak gabung ke dalam juga. Perlu ada trik-trik khusus juga untuk tarik mereka. Mungkin kita adakan satu kegiatan dulu. Mungkin dengan adanya kegiatan itu caranya kita bagaimana supaya meyakinkan orang gabung. Sobat Millennial Spirit semua, ketemu lagi dengan saya Mas Ibrahim bagi MSPR di Millennial Spirit Channel Podcast Positive Room. Saya kali ini mengajak saudara saya Morales dari Ketua OMK Motopaga untuk sedikit berbincang-bincang kegiatan OMK menyambut perayaan Hari Pasca ya. Hari Pasca, kegiatan apa saja yang dipersiapkan oleh OMK dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan kegiatan Pesta Pasca ya, seperti itu. Jadi mungkin Morales saya memang tidak sengaja juga sih, kan memang bertepatan dengan Hari Pasca, memang saya sengaja untuk mengundang Morales untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa saja sih yang dipersiapkan? Tapi sebelumnya saya minta Morales perkenalan diri dulu. Siapa tahu mungkin sobat milenial perlu kenalan dengan Morales ini. Asli mana? Nama Morales ini kayaknya asli seperti orang luar negeri atau dari mana ini ya? Oke, siap. Lanjut Morales. Langsung diperkenalkan. Langsung perkenalan nama apa ya? Baik. Nah, nama saya Inosensius Batu Ulu aslinya. Panggilan Ino. Hanya mungkin karena keseharian sering akrab dengan samaran Morales itu, jadi akrab dengan Morales sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Rasa begitu saja. Oke, Morales sudah berkeluarga, sudah menikah? Belum. Oh, belum, masih single. Sobatnya masih single nih kayaknya. Oke, Morales keseharian kegiatan apa selain aktif di OMK? Ada kegiatan lain? Oh, kegiatan saya sehari-hari mungkin fokusnya di penjagaan. Oh, penjagaan. Nah, berhubung saya juga bekerja di Stipar. Oh, di Stipar. Sebagai keamanan security. Oh, security di sekolah Stipar ya, universitas ya, universitas apa? Sekolah tinggi. Sekolah tinggi ya, sekolah tinggi Stipar yang di Motopaga sini. Ya. Nah ini Morales, dalam rangka menyambut Pesta Pasca ini ya, yang akan jatuh pada tanggal 13 April besok ya, sampai dengan selesai berapa hari kan. Walaupun kegiatan kita tidak semeriah di Larantuka, tentunya pasti ada perayaan-perayaan yang dilakukan di gereja Motopaga dalam hal ini. Kira-kira apa saja yang dipersiapkan oleh teman-teman OMK? Sebelumnya terima kasih. Selama menyongsong untuk kegiatan Pasca ini banyak sekali ya. Dari situ kami telah mempersiapkan seperti ada penggalian dana begitu, macam ada penjualan lilin Pasca. Terus berhubung besok juga ada Minggu Palem, di situ juga kami adakan penjualan daun palem. Terus selain itu juga difokus dengan bagian penjagaan juga sebagainya. Dan tidak lupa juga dengan bagian protokol kesehatan seperti masker dan juga hand sanitizer. Paling itu saja, tidak sampai. Berarti kegiatan OMK seperti itu. Mungkin kayak perayaan-perayaan yang biasa kalau kita lihat seperti parade atau apa itu OMK juga turut ikut atau? Kalau kegiatan itu biasanya sering-sering ikut, hanya mungkin berhubung sekarang juga ada pandemi. Jadi semuanya terbatas. Jadi kami buat kegiatan yang seadanya saja, seperti mungkin kunjungan-kunjungan ke Panti Asuhan dan lain-lain, itu mungkin dibatasi orangnya. Cuma orang tertentu yang bisa ke situ. Kira-kira saya mau manggil Ino, tapi kayaknya lebih ngetren dengan Morales. Oh ya, siap. Morales, ini kira-kira berapa orang sih anggota MK di Motopaga? Kami sana mungkin berkisar 50-an orang. 50 orang yang aktif ya? Yang aktif, dan itu juga terlepas dari orang yang sudah bekerja di luar Pulau Flores kita ini. Tapi kan tetap ada yang senior pergi, harus ada pengganti. Biasanya kan regenerasi pasti jalan terus ya? Biasanya regenerasi kami itu, karena sistem kami di bawah kan datang dan pergi. Dan kami bukan seperti organisasi terikat itu tidak. Oh, jadi OMK itu tidak terlalu terikat dia? Tidak terlalu terikat juga dia. Bebas itu ya, bebas kalau mau bergabung silakan, kalau mau pergi silakan. Ini dalam rangka perayaan Pasca tadi yang sudah Ino jelaskan tadi, bahwa teman-teman dari OMK ini kan hanya
sebatas untuk pengamanan, untuk penanganan untuk COVID-19, sanitizer dengan masker dan segala macam. Terus ada kegiatan penggalian dana dengan penjualan daun palem ya, daun palem. Nah, kira-kira kalau fokus untuk pengamanan di acara Pasti Misa Pasca dan lain-lain, pernah ada kolaborasi mungkin dengan gitu membantu menjaga selain dari pihak keamanan? Oh ya, kalau kolaborasi mungkin pernah ya dari Banser. Nah, itu juga dikoordinator oleh Om Dewa. Oh, Om Dewa. Itu juga sama dari kita Motopaga juga. Motopaga, oke. Tapi itu kan pasti tetap akan seperti itu, survive ya. Biasa dengan remaja masjid juga, dengan Banser. Biasanya setiap tahun. Setiap tahun yang sering bantu. Memang itu sudah sering terjadi. Zamannya saya juga seperti itu. Dulu saya juga sering jaga ikut jaga-jaga di gereja Motopaga. Karena lumayan paling besar juga ya. Selain di gereja Nikore, Motopaga juga termasuk gereja paroki yang besar. Menurut saya salah satu. Terus dalam kegiatan OMK tidak punya kegiatan organisasi lain seperti mungkin organisasi apa, tidak ada, hanya murni untuk membantu kegiatan gereja saja. Tidak, kalau saya memang fokus di gereja saja. Hanya fokus untuk membantu gereja saja. Dari itu saja. Terus mungkin kalau beda dulu, kalau kegiatan pasca itu biasanya kan ada dengan konvoi itu kan, dengan patung salib itu ya, di arak segala macam. Biasa begitu kan pasca seperti dulu memang sering begitu. Ini karena mungkin karena pandemi ya, semuanya terbatas. Semua yang terbatas, akhirnya kurang meriah jadinya. Biasa kan meriah sekali. Saja. Jadi ya harapan kita semoga pandemi COVID ini bisa segera selesai dan kita sudah hidup normal seperti biasa sedia kala. Jadi kita bisa buat perayaan-perayaan yang lebih bagus. Terus kegiatan OMK ini kan lebih bersifat membantu gereja ya dalam hari ini. Kalau besok seperti tadi Oni sudah Morales sudah bilang bahwa kita mungkin akan ke panti asuhan dan lain-lain. Itu kira-kira seperti apa sih cara kerjanya atau apa gitu? Oh, kalau untuk panti asuhan itu sebelum kami turun, kami adakan pertemuan dulu. Nah, pas pertemuan itu dalam arti kami membahas barang-barang jenis apa saja yang perlu kita bawa, tanpa perlu membebankan pihak-pihak tertentu tuh, seperti panti asuhan dan mungkin tempat-tempat lain yang kami kunjungi. Jadi kami adakan pertemuan dulu, supaya sampai di bawah adanya miskomunikasi tuh. Atau kita sudah siap lebih, sedangkan mereka di bawah tidak ada persiapan. Nah, takutnya di situ. Jadi memang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Siapkan jauh-jauh hari sebelum hari H. Koordinasi untuk hari H. Biasa selain panti asuhan kemana lagi? Ke panti asuhan itu pernah juga kami memberi donasi ke Larantuka dan Adunara itu. Kejadian berbaru. Kejadian yang bencana kemarin. Bencana alam kemarin itu. Itu juga kami mendonasi juga. Open donasi ya. Open donasi seperti baju dan lain-lain itu. Berarti sudah banyak. Setiap gereja paroki punya OMK masing-masing berarti ya? Semua paroki itu punya OMK-nya masing-masing. OMK masing-masing. Kayaknya di Motopaga ini kayaknya ramai sekali. Kalau saya tidak salah itu banyak anak-anak OMK. Cuman karena memang kegiatannya hanya bukan untuk seperti organisasi luar. Mereka ini benar-benar hanya untuk fokus membantu gereja dalam hal perayaan dan segala macam itu. Terus fokus sekarang Morales selain itu hanya memang di Stipar ya. Stipar. Terus di dalam organisasi OMK sendiri tidak ada struktur ketua, wakil, badan. Itu juga ada struktur organisasinya, pasti ada juga. Pasti ada. Semuanya ada. Ada dengan rumpun-rumpunnya, terus rumpun dibagi lagi dengan pengurus seksi-seksi lain. Kalau OMK dengan KUB itu beda, KOB? KOB juga termasuk dalam paroki juga. Itu sudah hitungan dalam lingkungan. Oh, dalam lingkungannya gereja. Kalau OMK yang di luar. Kalau OMK itu memang betul-betul khusus untuk bantu dalam paroki. Bantu dalam paroki. Nah, itu anak-anak yang ada dalam paroki itu. Khusus sudah ya? Oke. Kalau KUB KOB itu sudah di lingkungan yang ada di paroki. Oh, lingkungan yang masih dalam satu paroki. Contoh lingkungan apa? Contoh di Lorong Bita itu kan sudah lingkungan 13. Lingkungan 13. Berarti lingkungan 13. KUB lingkungan 13. Kalau untuk paroki juga. Kalau OMK dalam paroki itu kan seperti ada kegiatan mau kunjungan ke KOB dan lingkungan, itu pasti kalau ada minta bantuan OMK juga pasti akan turun survei ke lingkungan KOB. Ke lingkungan itu ya. Oke. Selama ini kegiatan itu terus berjalan ya OMK itu, sering kunjung ke KOB lingkungan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin pernah berjalan. Ketika 2021 itu sempat terhenti juga karena itu kan masih sementara naik juga itu. COVID itu. Akhirnya berhenti. Ketika masuk 2022 karena banyak orang sudah vaksin terus dan lain sebagainya, akhirnya sudah mulai pelan-pelan ada kegiatan. Ada kegiatan lagi, sudah mulai hidup lagi. Kunjungan-kunjungan juga.
Oke. Mungkin saya harap kegiatan-kegiatan itu tetap ada supaya mungkin bisa silaturahmi ya, kan pasti kalian tetap jalan-jalan terus. Terus ini, kalau untuk struktur penggantian ketua dan segala macam tetap ada ya? Tetap ada ya kalau di pelaksanaan ya. Makanya tadi saya sempat tanya, oh ini ada pergantian di Morales katanya sekarang ketua, berarti memang ada pergantian dan lain-lain. Terus dalam waktu dekat selain pasca, OMK mungkin mempersiapkan apa? Oh kalau itu mungkin ada kegiatan kunjungan, ada kegiatan seperti LKTD dan mungkin ada camping rohani. Camping rohani juga. Kegiatan kami siap selanjutnya. Oke, berarti memang berkesinambungan ya. Karena sudah ada kegiatan selama setahun, sudah ada rancangan kegiatan. Oke, berarti kalau untuk kegiatan pasca ini murni kita hanya di luar kegiatan pengamanan COVID, penjagaan sterilisasi COVID dan lain-lain terus dengan itu ya. Karena terbatas oleh COVID, kalau tidak kan mungkin UMK bisa punya peran yang besar di kegiatan seperti pasca. Apalagi mungkin nanti kan ada bantuan dari pihak keamanan dan lain-lain. Jadi itu mungkin juga bisa mengurangi beban OMK untuk menangani masalah pengamanan selama misa pasca. Oke. Menurut kira-kira selama jadi ketua OMK hal yang paling sulit yang menjadi pikiran atau menjadi beban selama jadi ketua OMK? Oke, baik. Mungkin saya rasa pribadi satu hal yang paling sulit mungkin kita merekrut anak-anak muda dari KUB dan lingkungan itu. Karena anak muda sekarang kan kurang sekali kesadaran tuh, kita mau ajak gabung ke dalam juga. Perlu ada trik-trik khusus juga untuk tarik mereka. Mungkin kita adakan satu kegiatan dulu. Mungkin dengan adanya kegiatan itu caranya kita bagaimana supaya meyakinkan orang gabung. Itu paling sulit. Ini yang memang terjadi di setiap organisasi mana aja. Kalau sudah namanya dengan anak mudanya kan. Mengajak untuk masuk ini kan agak butuh trik-trik khusus. Padahal kegiatan-kegiatan rohani yang paling tidak dijamin lah kita mendapat pahala begitu ya. Ya namanya anak muda di era milenial, di era 4.0 sekarang semua lebih senang dengan gadget, HP dan lain-lain. Sepertinya waktunya sudah tersita dengan handphone, jadi sehingga kegiatan-kegiatan bersifat rohani ini lumayan sudah sampai-sampai mereka merasa bahwa itu kegiatan yang biasa-biasa saja dibanding main game dan lain-lain. Apalagi main futsal itu ya. Wah ini juga buat teman-teman futsal. Kalau main futsal, giliran mau bantu di bidang agama kita bantu juga. Itu agak sulit. Itu yang sulit. Saya sering alami itu sulit sekali. Sulit ya meyakin adik-adik kita untuk bisa mau masuk ke dalam UMK itu ya. Sangat sulit. Sangat sulit itu ya. Itu kecuali kita membuat kegiatan futsal terus di dalam UMK atau main volley terus gitu. Karena banyak anak muda sekarang kan lebih suka kegiatan mungkin hura-hura. Nah itu yang sering saya alami. Kalau untuk kegiatan macam hura-hura seperti kita adanya kunjungan seperti pertandingan itu mereka pasti cepat untuk gabung. Dengan kita apa. Nah ketika sudah mau kegiatan serius mungkin ada satu alasan mereka mulai mengirim satu persatu. Tapi padahal UMK lo bagus kegiatannya. Paling tidak kita bisa mengajar anak muda ini dari hal yang kurang baik kita menjadi baik, dekat dengan gereja gitu kan biar bisa ibadah gitu. Terus ya bisa merefleksi diri kalau kita banyak kekurangan atau kesalahan. Ya, tapi ini ya namanya anak muda ya kita agak susah. Ini sama seperti saya juga dulu seperti itu. Terus harapannya Morales selama masih menjadi ketua dan mungkin nanti akan ke depan harapan yang Morales inginkan itu apa? Harapan saya mungkin ke depan UMK bisa lebih baik lagi. Tidak perlukah pendampingan dari pemerintah dalam mana mungkin pemerintah bisa membuka mata tidak perlu, memang murni gereja saja. Kalau untuk pemerintah juga ada harapan juga sih. Hanya mungkin tidak terlalu sampai yang membebankan sekali sih. Kalau secara pribadi, saya berharap mungkin coba lebih perhatikan lagi apa yang masyarakat butuh atau yang lain-lain. Cuma itu saja yang saya butuh. Selain dari itu tidak ada lebih-lebih. Oke, mungkin saya tadi berpikir mungkin UMK punya kegiatan apa gitu. Mungkin kegiatan membagi-bagi sembako untuk orang-orang yang tidak mampu atau apa, mungkin perlu ada subsidi atau bantuan uluran tangan dari pemerintah atau siapa gitu kan yang mampu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti itu yang mungkin UMK akan buat. Ya mungkin nanti dipersiapkan ke depannya seperti apa ya. Tinggal mungkin disampaikan kalau memang membutuhkan, tinggal kita berkoordinasi dengan pemerintah, siapa tahu pemerintah bisa membantu. Kalau kegiatan bersifat positif, cara anak muda kan pasti semangat untuk buat pasti semangat pasti.
Saya lihat biasanya kan OMK juga buat kegiatan turnamen voli atau apa gitu kan, pernah ya? Itu pernah. Hanya itu kembali ke awal tadi pandemi tadi. Dulu kan saya pernah lihat sering rame di gereja Motopaga itu kalau main voli atau apa. Ulang tahun Proki itu. Ulang tahun Proki itu. Jadi ini apa ya? Sepertinya harus menghidupkan lagi yang seperti itu karena kita bisa. Yang penting tujuannya kita kan bahagia. Manusia ini kan hidup pengen bahagia. Tidak perlu seberapa banyak uang. Atau kalau kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan, kemungkinan itu akan kita tidak bisa menikmati hidup itu seperti apa. Ya, belum tentu orang yang punya banyak uang dia bahagia. Belum tentu. Jadi ini kadang hidup ya seperti itu. Oke Morales, sebelum ya kita ngobrol-ngobrol terakhir sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada sobat milenial atau apa? Mungkin mengajak teman-teman adik-adik OMK untuk bagaimana gitu mungkin? Oh ya baik, ini mungkin pesan terakhir sebelum mengakhiri kegiatan acara ini. Jadi saya berharap anak muda mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang berbau positif, saya harap ikut saja. Mungkin ada kegiatan yang mungkin teman-teman belum sempat dapat di luar, pengalaman pribadi yang mungkin teman-teman rasa agak susah atau tidak ada jalan solusi, bisa gabung saja. Mungkin kegiatan UMK, mungkin dengan kegiatan-kegiatan dari keagamaan lain mungkin. Teman-teman gabung saja, kan saya yakin situ pasti ada jalan keluar ketika kita ada kesulitan. Jadi saya rasa itu saja. Oke. Terima kasih banyak Morales atas waktunya yang sudah hadir di sini. Walaupun kita ngobrol cuma sebentar, tapi banyak poin dan saya juga sudah lumayan mengerti apa adanya OMK itu fungsinya seperti apa, dan ini sangat menunjang, kayaknya hampir sama 11-12 dengan remaja masjid lah seperti itu. Sama sebenarnya. Seperti itu. Jadi semoga Morales dengan OMK Paroki Motopaga tetap survive. Mungkin mungkin pandemi sudah mulai berkurang, membuat kegiatan-kegiatan yang positif, melibatkan semua kan buat kegiatan apa yang lebih mungkin membahagiakan orang. Karena tujuan hidup itu hanya bahagia saja. Kemudian apa sih yang mau kita bawa mati kalau tidak kita bahagia di dunia. Oke. Sobat milenial, demikian sesi ngobrol-ngobrol saya dengan Ketua OMK Paroki Motopaga, Ino, dan juga sapaan samarannya namanya Morales. Ada banyak-banyak pesan yang sudah disampaikan, diceritakan kepada saya, dan mungkin ini menjadi catatan untuk kita bahwa ketika anak muda terbentur dengan sesuatu masalah yang begitu berat, maka dekatlah dengan organisasi muda yang dekat dengan tempat-tempat ibadah. Apapun itu tempat ibadah, mau gereja, mau masjid, mau pura, mau wihara, semua tempat ibadah kalian dekati, di saya di situ akan kalian mendapatkan sebuah jalan keluar untuk hidup yang lebih baik ke depan. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemane ate, tahun ote, salam spirit Morales. Oke.